Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu, pagi ini kita lanjut ke acara yang kedua, yaitu pembahasan gramatikal tentang ayat yang kita bahas pada pagi hari ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 286, yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Rizal Al-Hasani yang akan didampingi oleh Ibu Wati. Sebelumnya kita sapa dulu Bapak Ustadz. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah, semuanya aman-aman ya Bu. Baik-baik semuanya. Kita sapa juga Bu Wati. Sudah siapkah Bu Wati? Insya Allah Bu. Sudah standby. Ya. Baik Bapak dan Ibu, kita masuk ke acara yang selanjutnya. Kepada Pak Ustadz dan Ibu Wati kami persilahkan. Syukran Bu Jad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnatan nabi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia kepada kita semuanya, sehingga kita dapat hadir bersama-sama di tempat yang penuh berkah ini. Kita diberikan oleh Allah nikmat Islam, dan tidak semua orang Allah berikan itu. Kita tahu penduduk dunia sekarang mungkin kurang lebih 7 miliar, dan penduduk yang beragama Muslim, cuma Islam atau dua kurang lebih 2 miliar. Jadi 1 di antara 4 orang beragama Islam, dan setiap bayi lahir 1 di antara 4 itu beragama Islam, dan kita dapat diberikan oleh Allah Islam. Jadi kita termasuk orang-orang yang beruntung, karena agama Islam adalah satu-satunya agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berikan kita nikmat iman, sehingga dengan nikmat iman ini kita dapat melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larang-larangan Allah. Kemudian kita diberikan nikmat sehat badan. Dengan sehat badan itu kita dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan normal. Kemudian kita diberikan nikmat panjang umur, sehingga kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertaubat dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diberikan juga nikmat Al-Qur'an yang umat lain sudah tidak ada lagi. Hanya satu-satunya umat Islam yang masih mempunyai kitab suci yang asli, yang betul-betul turun dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur. Dan kita berharap nanti kelak di yaumul hisab kita dipanggil oleh Allah dengan panggilan amdan syakuran, hamba yang pandai bersyukur. Apapun yang terdiri pada diri kita syukurin. Nikmat sehat kita syukurin, nikmat rezeki kita syukurin, bisa melihat kita syukurin, bisa berjalan kita syukurin. Semua kita syukurin. Selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sudah memperagakan, sudah mencontohkan kepada kita semuanya bagaimana beliau sebagai seorang suami, bagaimana beliau sebagai seorang ayah, bagaimana beliau sebagai seorang kakek, bagaimana beliau sebagai seorang tetangga, bagaimana sebagai seorang pendakwah, bagaimana beliau sebagai seorang pemimpin, bahkan bagaimana beliau sebagai seorang panglima perang. Dan kita berharap nanti di yaumul hisab kita diakui oleh Nabi sebagai umat. Ini umatku. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini kita sampai kepada ayat Al-Baqarah 246 Pak Ustaz. 246. Saya didampingi oleh Bu Wati. Sudah siap Bu Wati? Ustaz. Alhamdulillah. Ini ayatnya agak panjang dikit, jadi kita berikan ya langsung. Saya nggak usah baca dulu. Saya langsung ke Bu Wati aja. Nanti saya dari segi konteksnya. Silakan Bu Wati untuk dimulai gramatikalnya. Ya, makasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Ustadz atas kesempatannya, memberikan kesempatan kepada saya khususnya bisa berproses ini Ustadz ya. Nanti saya akan menguraikan surat Al-Baqarah ayat
246, mohon koreksinya dan dari Ustadz dan juga masukan dari Bapak Ibu semuanya. Mohon izinnya Ustadz karena ini panjang, kondisi saya lagi kurang sehat, jadi langsung ya Ustadz ya. Langsung aja. Ya. Langsung saja. Di sini penggalan pertama adalah alif, A, yaitu huruf, artinya apakah. Lam itu huruf, artinya tidak. Nah, ini keduanya alam ini bisa digabungkan supaya enak artinya bisa tidaklah gitu ya. Kemudian taro ini KKSAD dengan ciri ada tak di depan, di mana pelakunya adalah anta, akar katanya ro'aya, kemudian polanya fa'ala. Artinya kamu melihat. Di sini kamunya adalah Muhammad. Kemudian illa itu huruf jar, artinya kepada. Al-mala'i itu adalah kata benda, akar katanya mala'a, artinya di kamus banyak sekali, ada orang banyak, kumpulan kaum, orang bangsawan, orang besar. Nah, saya berusaha untuk mengartikan yang sesuai dengan konteks, tapi tidak keluar dari arti aslinya di kamus, yaitu pembesar, atau para pembesar atau para pemuka. Kemudian min, huruf jar. Bani itu kata benda, akar katanya bana, artinya bani. Kemudian Israel itu juga kata benda, di mana kalau digabungkan keduanya ini menjadi kata benda majemuk, yaitu Bani Israel. Kemudian min, huruf jar, artinya dari. Ba'di itu adalah kata benda, akar katanya ba'ida, artinya kemudian. Atau di sini saya artikan sesudah, karena ini sudah familiar sekali, sesudah atau setelah. Kemudian Musa, ini nama, di mana Ba'di Musa ini memenuhi syarat untuk disebut sebagai kata benda majemuk. Kemudian saya artikan dulu Ustaz, artinya tidakkah kamu melihat, kamunya Muhammad, kepada para pembesar dari Bani Israel dari sesudah Musa. Itu huruf, artinya bisa jika, apabila, atau ketika, tergantung konteks kalimat. Qalu, ini adalah KKL, dengan pelakunya hum, para pemuka atau pembesar Bani Israel tadi. Kemudian akar katanya kola, dari kowala, polanya fa'ala, artinya mereka telah berkata. Linabiin dipenggal menjadi li-nya huruf jar, artinya kepada atau untuk. Nabiin itu kata benda tunggal, akar katanya nabaya atau naba, di kamusnya naba, artinya seorang nabi. Lahum itu dipenggal menjadi la huruf, artinya bagi atau untuk. Humnya mereka, kata ganti. Ibas itu adalah KKP dengan pelakunya anta, akar katanya bahasa, polanya fa'ala. Artinya bisa utuslah, kirimlah oleh engkau. Lana dipenggal menjadi la, yaitu huruf, artinya kepada atau untuk. Nanya, kata ganti artinya kami. Ini kembali ke Bani Israel tadi. Malikan, ini adalah kata benda tunggal. Akar katanya malaka, artinya seorang raja. Nukotil, ini adalah KKSAD, di mana harusnya nukotilu, tapi karena kalau saya perhatikan ini matinya, sukunnya itu kemungkinan besar karena pengaruh lam. Nanti mohon koreksinya Ustadz. Fi itu huruf, artinya di dalam atau di. Sabilillahi itu adalah kata benda majemuk, di mana sabilinya adalah kata benda, akar katanya sabala, yaitu jalan, artinya Allah, sehingga artinya adalah di jalan Allah. Arti secara keseluruhannya, ketika mereka telah berkata kepada seorang nabi, bagi mereka, utuslah oleh engkau kepada kami seorang raja, kami akan berperang di jalan Allah. Kola, KKL,
pelakunya huwa, akar katanya kola dari koala, polanya fa'ala. Artinya mereka dia di sini itu adalah nabiin yang di depan tadi. Dia karena ini konteksnya adalah jawaban dari yang di depan, maka dia menjawab. Jadi nabiin tadi menjawab, hal itu bisa apakah, bisa tidakkah, itu adalah huruf. Asaitum itu adalah KKL, pelakunya antum, akar katanya Asia, polanya fa'ala. Artinya kalian, mudah-mudahan, moga-moga, besar harapan, boleh jadi, barangkali, nanti saya akan pilih salah satu dari semuanya. In itu huruf, artinya jika. Kutiba itu adalah KKL pasif, pelakunya huwa, akar katanya kataba, polanya fa'ala. Artinya dia diwajibkan atau dia ditetapkan atau ditakdirkan. Alaikum dipenggal menjadi ala, yaitu huruf artinya atas, kata ganti artinya kalian. Al-kitalu itu kata benda, akar katanya kotala, artinya peperangan atau pertempuran. Allah, ini dulu pernah Ustaz sampaikan, itu adalah gabungan dari, bentukan dari an dan la, artinya bahwa tidak. Tuqatilu itu adalah KKSAD, di sini pelakunya antum, kemudian akar katanya kotala, polanya fa'ala. Harusnya tuqatiluna, tapi karena pengaruh ala di depan sehingga membuang nunnya menjadi alif. Artinya kalian berperang. Arti dari depan, dia menjawab, apakah boleh jadi jika dia diwajibkan atas kalian, dianya di sini, kutiba itu dianya adalah kital, yaitu peperangan atau pertempuran, sehingga artinya peperangan diwajibkan atas kalian bahwa kalian tidak berperang. Ya, maaf. Kalian tidak berperang itu Ustaz ya. Kola itu adalah KKL, akar pelakunya hum, akar katanya kola dari koala, polanya fa'ala, artinya mereka menjawab. Mereka di sini Bani Israel tadi Ustaz. Wa huruf artinya dan, ma huruf artinya apa yang, lana terdiri dari la huruf artinya bagi, nanya huruf kata ganti artinya kami. Allah itu adalah huruf artinya bahwa tidak. Nukotila itu adalah KKSAD, harusnya nukotilu, tapi karena pengaruh dari Allah dia memfathahkan KKSAD huruf terakhirnya. Pelakunya nahnu, akar katanya kotala, polanya fa'ala, artinya kami berperang. Fi itu adalah huruf jar, artinya di. Sabili itu adalah kata benda, akar katanya sabala, Allah adalah Allah. Sabilillahi itu adalah kata benda majemuk, artinya jalan Allah. Wa huruf, kod artinya dan, kod huruf artinya sungguh. Uhrijna itu KKL pasif, di mana pelakunya nahnu, akar katanya khoroja, polanya af'ala, artinya kami dikeluarkan. Min huruf artinya dari, diarina itu diarinya kata benda, naknya kata ganti, gabungan keduanya menjadi kata benda majemuk, di mana diari itu adalah bentuk jamak dengan akar katanya daro dari dawaro, artinya rumah-rumah atau tempat tinggal. Wa huruf artinya dan, abna-ina itu abna-inya adalah kata benda bentuk jamak, naknya kata ganti, gabungan keduanya menjadi kata benda majemuk. Akar katanya adalah bana, artinya anak-anak kami, semuanya anak-anak kami. Arti secara keseluruhannya, mereka di sini Bani Israel menjawab yang sebelumnya. Jadi mereka menjawab, dan apa
mungkin alasan, maksudnya apa alasan bagi kami sehingga kami tidak berperang di jalan Allah dan sungguh kami dikeluarkan dari rumah-rumah kami dan anak-anak kami. Falama dipenggal menjadi fa, huruf artinya maka, lama huruf artinya ketika atau tatkala, kutiba KKL pasif, pelakunya huwa, akar katanya kataba, polanya fa'ala, artinya dia diwajibkan. Huwanya ini adalah al-kitalu. Alaihimu, alanya huruf artinya atas, him itu adalah kata ganti, artinya mereka. Al-kitalu, kata benda, akar katanya kotala, artinya peperangan atau pertempuran. Tawallau, ini adalah KKL, pelakunya hum, akar katanya walia, polanya tafa'ala. Artinya mereka telah berpaling. Illa huruf, artinya kecuali. Qolilan, itu kata benda superlatif, akar katanya qolla, artinya karena superlatif di sini artinya sangat sedikit atau sedikit sekali. Minhum, minnya huruf, artinya dari, humnya kata ganti, artinya mereka, wanya huruf, artinya dan, Allahu, Allah, alimun, itu kata benda superlatif dengan akar katanya alima, bizolimina, bi-nya huruf, artinya dengan atau terhadap, zolimina, itu kata benda pelaku aktif, bentuk jamaknya, dengan akar katanya zolama, polanya fa'ala, artinya orang-orang yang zolim. Serangkai, maka ketika peperangan diwajibkan atas mereka, mereka telah berpaling kecuali sedikit sekali dari mereka, dan Allah Maha mengetahui terhadap orang-orang yang zolim. Begitu Ustadz ureanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini nggak ada yang nanya lagi nih Mawati. Siapa yang nanya? Pak Adri yang nanya. Ya, Ustadz, masih banyak Nggak yang harus apa-apa. Diurai dengan Mempas bagus. kali ya. Jadi saya tambah dikit aja. Jadi tadi ada kata-kata nukatil. Nah, itu bersyarat ya. Jadi kalau diartikan, andai saja isqalu li nabi lahum ibas lana malikan, andai saja ada seorang raja yang bisa menabi kami pasti berperang gitu loh. Jadi itu hanya sebuah syarat. Kalau ada raja yang diutus, kami pasti perang. Makanya nukatil, bukan nukatilo ya. Itu aja tambahannya. Yang lainnya sudah oke tadi. Jadi ini cerita tentang Bani Israel setelah Nabi Musa pergi. Jadi ketika Nabi Musa telah pergi, ada seorang nabi lagi, mungkin dalam tafsir itu Pak Saan nanti yang jelaskan, Nabi Samuel namanya. Jadi Bani Israel minta seorang raja. Lalu Allah mengutus seorang raja, tapi tidak juga mereka berperang. Jadi ciri khas Bani Israel itu banyak tanya, banyak permintaan, tetapi pada saat terjadi enggak, lari. Kalau ini dikasih, pasti saya begini. Kalau dikasih begini, pasti begini saya. Saya kalau diberikan nanti rumah, saya akan sholat, dan saya gitu ya. Begitu diberikan rumah, enggak sholat juga. Jadi hanya sekedar omong doang gitu ya. Itu inti dari ayat ini. Jadi saya melihat sudah tidak ada lagi yang mau ditambahkan. Dan apakah tidak engkau melihat pada saat pemimpin-pemimpin, pemuka-pemuka, VIP, jadi Al-Mala itu bisa VIP, orang-orang terkemukanya, orang imam-imamnya. Dari Bani Israel setelah Nabi Musa. Ketika mereka berkata kepada nabinya, pada para nabinya, bangunlah atau utuslah kepada kami seorang raja, pasti kami berperang. Si nabi tadi berkata, apakah kau akan ikut berperang ketika dikirim seorang raja tadi? Mereka menjawab, oh tidak mungkin, kami pasti akan berperang. Wa malana Allah, dan tidaklah bagi kami tidak berperang, kami berperang di jalan Allah. Karena kami sudah diusir dari kampung kami dan kami dipisahkan dari anak-anak kami. Ini Bani Israel ya. Kami sudah diusir dan kami dipisahkan dengan anak kami. Maka ketika ditetapkan perang bagi mereka, malah mereka berpaling semuanya. Dan sedikit sekali yang ikut berperang ya. Inilah ciri khas Bani Israel. Mudah-mudahan kita kalau
ada kewajiban dan datang dari Allah bagi kita laksanakan. Baik Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya nggak banyak tambah lagi, mungkin saya serahkan kepada floor untuk bertanya kepada Bu Wati sebanyak-banyaknya nanti, karena saya lihat Bu Wati sudah menerangkan dengan detail, jadi saya nggak usah nambah lagi. Demikian dari kami. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, sekali lagi kami mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ada yang benar, semata-mata datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang bisa menampingin kami dalam menguraikan gramatikal itu akan lebih baik ya, biar makin banyak yang bisa memahami Al-Quran. Demikian saya serahkan kepada moderator Bujut. Lebih kurang mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.